berapa lama Mbak KDRT-nya itu? Saya menikah kurang lebih 20 tahun. Selama kurun waktu itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali kayak orang-orang, tidak. Saya yang namanya saya nasi di Magicom tumplakin ke sayur ditumplakin ke dadar terus kena itu udah makanan biasa buat saya. Jadi menikah udah 20 tahun dan selama 20 tahun itu KDRT terus. Apa penyebab awalnya? Saya nggak tahu. Nggak pernah jelas penyebabnya apa. Jadi tiba-tiba dia langsung Iya. Justru saya berdiri di sini, saya pengen tahu apa sih penyebabnya gitu. Dia nggak mabok? Enggak. Dia orang baik. Nggak lagi emosi? Tidak. Nggak tahu, saya nggak ngerti ya. Apa mungkin dia keluarga punya histori kekerasan? Bapaknya? Sepertinya iya. Dari bapak atau ibunya yang suka main tangan ke dia? Bapaknya? Iya. Saya dengar cerita dari ibunya, bapaknya yang seperti itu. Jadi copycat ya? Jadi kamu tahu dari ibunya, bapaknya? Sering kayak gitu. Sering, oke. Ini kamu berarti tahu setelah kamu sudah menikah ya? Iya. Setelah itu udah lama, udah KDRT itu berkali-kali. Awal-awalnya saya nggak pernah cerita sama siapapun juga, termasuk sama keluarga saya sendiri. Ya karena kan kita lumayan jauh. Katanya kan suami saya muka lumayan seram. Kata ibu saya awal-awal nikah ya. Suami kamu galak nggak? Oh enggak, baik. Padahal itu pengantin baru saya udah segini. Ini dia karena kepala ininya kan tangannya gede. Dia pasti kan ini gitu ya. Tangan gini. Anak-anak. Ibu udah punya anak, Pak? Udah 1. Waktu itu belum punya anak. Anak saya masih kecil. Sekarang umur berapa anaknya? 18 tahun. Oh, udah besar, oke. Oke, Mbak Nur, boleh dari awal diceritakan ya? Saya 20 tahun saya menikah. Kurang lebih ya 20 tahun saya nikah. Di dalam pernikahan itu ya seperti saya bilang, KDRT itu selalu. Ya tanpa saya tahu penyebabnya apa. Dia marah tuh karena apa gitu. Kalau dia marah, hei kamu, saya selingkuh misal, itu kan ada alasannya dia marah gitu. Gitu kan? Ada alasannya. Ini tanpa saya tahu dia alasannya apa. Dan dari semenjak anak saya kecil, kalau dia marah kan pasti malam tuh ya. Entah itu saya ditumplekin dilempar segala macam. Pokoknya perabotan rumah saya tuh nggak pernah ada yang beres. Sampai panci pun ada yang melengkong, ada segimana, itu semua gitu ya. Kalau saya habis digebukin gitu sama bapaknya, saya pasti kan lari ke kamar anak saya. Saya kan nangis pasti ya. Nanti anak saya dari kecil gini, Mama kenapa nangis? Mama apa lagi ya? Katanya bilang gitu. Ada saya lagi tidur nyenyak, ngeliat saya nangis, kedengaran kali sama dia ya. Dia terbangun. Ya, akhirnya besok sekolah dia pelan. Itu sudah. Terus nggak lama kita pindah rumah yang dekat rumah orang tua saya. Pindah rumah, suatu saat saya pulang dari pasar. Saya kan kebetulan punya toko. Jadi pulang saya jam 5 dia udah ada di rumah. Terus lagi lagi main HP. Biasalah saya sok manis gitu ya. Baru pulang, Pak, dari tadi katanya. Ya udah, mau minum apa? Diam aja. Ya udah, seperti biasa saya masakin. Jam berapapun dia pulang, entah itu jam 2, jam 3, jam 3:30, dia kan pulang nggak nentu ya. Jam 1, saya selalu masakin dia. Meskipun mata saya sambil merem-merem, saya selalu masakin. Ya? Iya. 1 dini hari. Iya. Saya selalu masakin dia. Udah gitu, nggak tahu kenapa, dia sih ngomongnya katanya rumah berantakan. Kan saya tanya, yang berantakan yang mana, Pak? Dia nggak terima. Dia langsung kulkas, semua perabotan rumah semua dihancurin sehancur-hancurnya sampai nggak ada yang tersisa, 1 piring pun nggak ada yang tersisa. Saya udah gitu, dia pikir saya ke dalam kamar, ngunci diri di kamar. Padahal saya bukan kamar. Karena saya ngelihat dia udah kayak kesetanan gitu, saya nyusup ke pintu depan. Ke pintu depan, saya ke samping rumah.
takut gitu kan, ngelihat dia kayak gitu takut lah ya. Udah gitu pintu kamar memang terkunci, dia bawa apa namanya golok itu, dia bawa golok, terus dia dobrak itu pintu, keluar kamu, kalau kamu nggak keluar saya kamu, katanya bilang gitu kan. Ya di situ saya dengar dari apa di dinding itu kan, saya sambil ngintip karena kan saya nggak bisa keluar rumah karena rumah saya kan di pagar keliling tinggi gitu kan. Udah gitu, udah dia apa namanya teriak-teriak gitu, dia dobrak pintu, saya nggak ada. Saya makin takut dong. Gimana saya bisa keluar dari rumah itu gitu kan? Buat saya lari gitu. Sedangkan rumah saya semua keliling pagar. Terus saya ke belakang. Saking takut, saya nggak takut setan itu waktu itu hujan malam jam 7-an, saya nggak pakai sendal, nggak pakai apa. Saya ke belakang, saya nyari gimana caranya saya bisa lari gitu kan. Saya naik ranting, naik pohon biar saya loncat ke pagar, ke tembok. Rantingnya tuh saya udah naik, rantingnya putus, jatuh saya. Ini saya semua jatuh. Udah gitu saya dengerin dia, dia kayaknya lagi di belakang gitu ya, lagi di di dapur. Saya buru-buru lari ke depan. Saya ingat-ingat ya, pagar dikunci belum ya? Oh iya, pas belum, nggak dikunci. Saya lari selari-larinya. Terus dia lari juga, ngelihat langkah kaki saya kali ya. Hei, kamu mau kemana kamu? Bawa orang tua kamu ke sini. Saya semua basah. Dia kalau mau marah ke saya aja. Itu nggak pernah, setiap dia marah nggak pernah ada tahu sebabnya tuh apa dia marah. Gelap mata. Udah, saya lari kenceng banget. Tetangga saya nggak ada, lagi nggak ada. Saya nyetop motor, nggak ada yang berhenti, nggak ada yang tolong mas, tolong saya, nggak ada yang tolong ya. Saya takutnya dia nyusul kan, saya nggak tahu diapain kalau sampai dia nyusul. Saya lari ke kebun, saya jatuh kelintingan di kebun. Di kebun saya diam, saya tarik napas. Pokoknya saya udah aut-autan, udah acak-acakan hujan, dalam keadaan hujan. Ada anak-anak nongkrong, saya gini, boleh minta anterin saya nggak kemana? Ke rumah tempat adik saya. Saya nggak ke rumah orang tua, padahal dekat rumah orang tua, tapi saya takut, nggak mau orang tua tahu kan. Saya ke rumah adik, dianterin. Ya udah sampai situ, udah. Terus karena dia nggak ada, dinas saya pulang lagi sama anak saya kan, anak saya sekolah, pakaiannya apa di situ. Berlanjut lagi besoknya, saya lupa lagi, masalahnya itu aja, katanya rumah kotor lah, apalah, seperti itu aja, padahal ada pembantu yang disalahin saya. Ya, Mbak Nur, istighfar dulu ya. Ibu Udah Nur, gitu, ya. Udah, jangan dipaksa, udah. Semakin kamu cerita, semakin banyak kamu cerita, semakin banyak memori buruk yang teringat. Saya aja dengarnya kesal sekali. Mbak Nur istighfar ya. Ya, udah, cukup, udah. Saya nggak tega ngeliat kamu begini.